Bismillahirrahmanirrahim. Faslun min ma'asil farji. Min ma'asil farji, dan ialah sebagian dari maksiatnya farj. Farj itu kemaluan. Azina ialah zina. Azina ialah zina, wal liwat, dan juga liwat. Liwat itu wati dubur. Artinya memasukkan alat kelamin laki-laki ke tubuh ke belakang. Ini termasuk maksiat, dan zina ini termasuk dosa besar, termasuk pada urutan dosa besar. Wa yuhaddu, dan dihad al-hurru, siapa orang yang merdeka, laki-laki merdeka bukan budak. Al-muhsanu, yang muhsan. Muhsan itu ialah dia sudah punya istri, sudah melakukan pernikahan yang sah. Nah, dia masih berzina. Nah, itu namanya zina muhsan. Dzakaran, laki-laki, unsa atau perempuan, birrajmi, yuhaddu, dihad birrajmi, dengan dirajam atau dilemparin, bil hijarati, dengan batu, al-mu'tadilati, yang sedengan, ya, batu yang sedengan, tidak besar tidak kecil, hatta yamuta, hingga mati. Nah, jadi zina muhsan ini orang sudah punya istri atau wanita sudah punya suami, dia masih berzina. Nah, itu masuk kepada kategori zina muhsan. Hukumannya dirajam sampai mati, dilempar dengan batu yang sedang, enggak terlalu besar juga enggak terlalu kecil batunya. Jadi zaman Rasulullah juga pernah terjadi hukum rajam itu. Ada seorang sahabat, ini ada hadis ini diriwayatkan dari Buraidah bin Hasib. Ada seorang sahabat namanya Ma'is bin Malik. Ma'is bin Malik ini pergi ketemu Rasulullah, ya Rasulullah, tahhirni, wahai Rasulullah, bersihkan aku. Rasulullah itu mengatakan, wahai haka, apa-apaan kamu? Irji istaghfirillah fatub ilaih. Apa kamu ini? Udah balik, pergi istighfar yang banyak kepada Allah dan tobat kepada Allah, kata Rasulullah. Akhirnya Ma'is pun balik. Tapi enggak lama kemudian datang lagi Ma'is bin Malik ini. Tahhirni ya Rasulullah, bersihkan aku. Rasulullah menjawab seperti yang tadi, wahai haka, irji istaghfir wa tub ilaih. Udah apaan kamu ini? Udah pulang, baca istighfar dan tobat kepada Allah. Sampai terjadi 4 kali. Akhirnya dia pulang, pergi, datang lagi sampai 4 kali. Nah, setelah 4 kali Rasulullah nanya, bima utahhiruka, dengan apa aku harus membersihkan engkau wahai Ma'is? Kamu maksa gitu kan. Lalu Ma'is bilang, saya apa yang menjadi dosa kamu? Ternyata Ma'is bilang, saya berzina. Toh bersihkan saya dari dosa zina. Itu Rasulullah kaget, dan beliau tidak langsung menghukum. Beliau mesti nanya kepada sahabat, wahai sahabat yang gimana, ahwa junun, apakah dia sedang ada gangguan gitu ya, gila. Ahwa junun, apakah dia gila, atau syariba khamran, atau dia lagi minum khamar, kata sahabat. Rasulullah mesti nanya kepada sahabat yang lain. Ternyata sahabat lain juga bilang, enggak ya Rasul, dia enggak gila, dia enggak minum khamar. Ternyata memang benar. Jadi Ma'is bin Malik itu betul-betul berzina, hanya dia dirajam. Jadi dan hadis lain Rasulullah itu mengatakan sebetulnya sayang ya. Nah, Ma'is bin, sampai Rasulullah tidak langsung menghukum itu, Rasulullah itu masih sayang sebetulnya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man ata min hadil qawdu rasy'an falyastatir bi sitrillah, fa inna man abda lana sufhatahu aqamna alaihi al-had, kata Rasulullah. Jadi dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, barang siapa yang terlanjur berbuat dosa, berbuat fahisyah, di sini maksudnya dosa zina terutama ya, maka kata Rasulullah, fal yastatir, istilah hendaklah tutuplah dengan
dengan Allah, artinya Allah kan maha satun uyub, Allah Ta'ala maha rahim dan bisa menutupin kekurangan dari hambanya. Jadi intinya kalau kata Allah, kalau kita terlanjur berbuat dosa zina terutama, maka jangan kau katakan kepada siapapun, sembunyikan, tutuplah, tapi kamu tobat kepada Allah. Itu anjurnya seperti itu dari Allah. Tetapi fa inna man abda lana safatahu fa aqamna alaihi al-had. Tapi jika orang seseorang itu telah menjelaskan kepada saya, kata Rasulullah, menjelaskan ya, menerangkan kalau dia berzina dan juga betul-betul mengaku zina dan berzina benar, maka kami akan tetap tegakkan had itu, akan dihad, kata Rasulullah. Tapi sunnahnya adalah ketika berbuat zina, maka Allah suruh tutupin, jangan ceritakan kepada siapapun. Bahkan dalam fikih itu ketika ada orang terlanjur mengaku zina, itu boleh dia menarik lagi pengakuannya. Oh enggak jadi, saya enggak zina, saya hanya misalnya saya terlanjur ngomong gitu ya, atau salah ngomong. Itu boleh seperti itu. Artinya apa? Karena kalau kita langsung zina dikatakan, ya tetap akan ditegakkan hukum Islam. Ya kalau dia muhsan, seterusnya dia akan dirajam. Itu. Jadi makanya kata Rasulullah itu falistatir bismillah. Jangan kau, bahkan bukan hanya zina ya, wajibul ma'asi, kata ulama, yusannu lizina lizani, disunahkan bagi orang yang berzina dan juga orang yang lain berbuat maksiat yang lain, hanya zina ya, disunahkan untuk menutupi, tidak menjelaskan kepada siapapun. Tapi di sisi lain dia tobat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam hadis lain, kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam pasti punya kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, tapi sebaik-baik orang yang salah dia yang maha bertobat, dia yang mau bertobat, yang banyak bertobat gitu ya. Nah, artinya ya kita sama ya, bukan hanya zina sebenarnya, dosa-dosa yang lain kita terlanjur berbuat, gak usah diceritakan kepada orang lain, tapi kita tobat kepada Allah. Itu maksudnya ya. Lanjut katanya. Wa ghayruhu, dan selain muhsan, kalau tadi zina muhsan itu orang sudah melakukan pernikahan yang sah, yang suami atau istri dia masih berzina. Kalau ini bukan muhsan, berarti belum menikah. Belum menikah. Wa ghairuhu, dan selain muhsan, zina muhsan, bimi'ati jaldatin, dengan 100 cambuk. Jilid itu cambuk ya. Wa taghribi sanatin, dan taghribi sanatin itu artinya diasingkan 1 tahun, lil hurri, bagi orang merdeka. Wa binisfi dzalik lirraqiq, dan dengan separuhnya hal tersebut lirraqiq, bagi budak. Jadi kalau orang merdeka yang melakukan zina dicambuk 100, lalu diasingkan, dibuang, dijauhkan dalam minimal itu masa tempat yang cukup untuk melakukan salat qashar ya. Ya mungkin kalau sini kemana, sini Cirebon gitu ya, itu 1 tahun. Tapi bagi orang budak yang berzina itu, maka dia separuhnya, berarti dijilid 50 kali dan diasingkan 1/2 tahun. Itu hukum Islamnya. Minha, lanjut kitabnya, dan ialah sebagian dari maksiat farj, i'tiyanul bahaim, ialah menggauli hewan ya, walau milkahu, sekalipun miliknya, ini juga enggak boleh, haram. Wal istimna bi yadi ghairil hadilah, dan juga istimna itu sengaja mengeluarkan air mani, dia ghairil hadilah, dengan tangan selain yang halal. Artinya onani tapi selain tangan yang halal. Siapa yang halalnya? Istri. Kalau onani dengan tangan istri enggak apa-apa. Tangan istrinya disuruh ini, itu boleh. Tapi kalau tangan sendiri atau selain tangan istri, itu enggak boleh onani itu. Ini termasuk maksiat zina, maksiat farj, kemaluan. Lanjut.
Wal watu dan juga wati itu hubungannya, hubungan suami istri fil haidi dalam keadaan haid, awin nifas atau nifas, istrinya lagi haid atau nifas, dihubungin. Aw ba'dan qita'iha atau setelah setelah bersihnya atau setelah selesainya keduanya haid dan nifas, selesai sudah bersih, wa qabla ghusli dan sebelum mandi, atau sudah bersih tapi masih belum mandi besar. Aw ba'dal ghusli atau setelah mandi besar bila niatin tanpa niat. Aw ma faqdi syaratin atau beserta tidak adanya syarat min syuruti sebagian dari syarat-syaratnya mandi. Atau begini, sudah bersih ya, ini mazhab Syafi'i. Sudah bersih tapi belum mandi besar, enggak boleh digaulin, masih haram hukumnya, masih masuk maksiat. Nah, termasuk tadi itu ketika lagi haid ya. Ini kata Rasulullah ya dalam sebuah hadis yang saya bacakan dalamnya, idza waqa'a ar-rajulu ahlahu wa hiya haidun in kana daman ahmar falyatasaddaq bi dinarin. Idza waqa'a ar-rajul apabila seorang laki-laki telah menggauli istrinya dia dalam keadaan haid, in kana daman ahmar apabila darahnya masih merah, falyatasaddaq bi dinarin, maka dia hendaknya bersedekah dengan 1 dinar. Wa in kana asfar apabila darahnya sudah kuning, artinya kuning itu sudah mau bersih, falyatasaddaq bi nisfi dinarin, adalah dia bersedekah dengan separuh dinar. Artinya kalau disetubuhi oleh suami dalam keadaan masih misalnya baru haid, entah baru separuh, biasanya haidnya 6 hari biasanya, tiba-tiba baru 3 hari kan masih deres-deresnya itu, ya dihubungin enggak. Nah, itu hukumnya nanti disunahkan bersedekah 1 dinar. Tapi kalau udah mendekatin suci, mendekatin bersih, tapi masih ada darah dikit-dikit, warnanya kuning kalau saya di sini, maka disunahkan bersedekah separuh dinar. Sebetulnya bukan hanya ini kata ulama ya. Kalau kata ulama itu setiap kita berbuat dosa, disunahkan kita bersedekah. Kalau di dinar itu mungkin ya, kalau sekarang ya 1 dinar kurang lebih itu, saya tadi baca Google itu kalau nggak salah 50 ribuan kalau nggak salah, itu 1 dinar kira Kuwait kalau nggak salah. Dan memang ada sebuah hadis yang lain ya, kata Rasulullah itu wa'ad bi sayyi'atil hasanah tatamhuha. Ikutilah perbuatan jelek atau dosa dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menutupinya. Artinya ketika terlanjur kita berbuat dosa, segera ikutin dengan perbuatan yang baik, dengan amal soleh, dengan zikir, istighfar, atau tadi itu langsung sedekah, itu kan amal soleh. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menutupin dosa yang terlanjur kita lakukan. Itu ya. Jadi, tapi kalau untuk hubungan suami istri yang ngubungin istri yang lagi haid ini memang ada hadis khusus ya. Kata Rasulullah suruh sedekah 1 dinar. Tapi kalau istrinya sudah mau bersih tapi masih nggak kuat lagi, nah dia termasuk maksiat, tapi dia anjurkan bersedekah separuh dinar. Tetapi yang dosa ini ya, yang dosa yang dianggap dosa itu kalau sekiranya dia bukan untuk menghindari zina. Tapi kalau sekiranya menghindari zina begini, ada seorang suami istrinya lagi haid, sudah nggak kuat lagi suaminya tuh. Kalau nggak dikasih oleh istrinya sehingga dia akan berzina, maka kalau itu sudah nggak dosa lagi tuh. Bahkan wajib itu hubungi istrinya dalam keadaan haid. Kenapa? Nah, itu namanya dalam kaidah itu memilih yang lebih rendah ya. Memilih akhaful mafsadatain, memilih yang paling ringannya 2 kerusakan. Kalau sampai zina kan lebih parah dosanya. Tapi kalau itu kan ya dosa, tapi kan lebih sedikit. Nah itu masuk kepada bahkan bisa wajib nanti. Gak apa-apa itu, gak ada hukum dosa, bukan masalah lagi. Kalau sekiranya nggak hubungan dalam keadaan haid, malah dia berzina. Termasuk juga istimna. Apa istimna? Istimna itu ini onani. Kalau sekiranya nggak onani misalnya nih,
sampai terjatuh zina, maka nggak apa-apa yang itu dah. Nggak masuk bermaksiat karena menghindari dosa yang lebih besar ya. Lanjut kitabnya. Atau tadi misalnya ada orang dalam mazhab Syafi'i yang sudah bersih tapi belum sempat mandi besar, itu juga tidak boleh dihubungin, mandi besar dulu. Atau mandi besar tapi nggak cukup syarat, nggak ngerti syarat-syaratnya, intinya nggak sah mandi besarnya ya. Maka itu juga masuk kepada maksiat. Wa takasyuf, dan juga membuka aurat, ini juga maksiat. Membuka aurat itu ya auratnya farj indaman yahrumu nadhruhu, di sisi orang yahrumu yang haram, nadhruhu apa melihatnya ya man ilahi kepada aurat atau muktasyif. Aw fil khalwati, atau di dalam keadaan sepi, li ghairi udrin, tanpa udzur. Ini juga sama. Jadi buka aurat tadi, buka kemaluan ya. Tapi dibuka di sisi samping orang yang haram melihat ya. Tapi kalau yang halal melihat siapa suaminya nggak apa-apa, suami istri itu nggak apa-apa. Itu haram, termasuk maksiat. Nah, atau sekalipun dalam keadaan sepi tidak ada orang, itu dibuka, itu kalau tidak ada tujuan nggak boleh juga. Kecuali ada tujuan, apa tujuannya? Misalnya ngobatin, atau misalnya lagi mandi, apa itu, atau lagi mencukur bulunya, itu kan ada hajat. Wastiqbal qiblati, dan juga menghadap kiblat. Awistitibariha, atau membelakang kiblat. Hibaulin, dengan kencing, atau waitin, atau buang air besar, min ghairi haidin, tanpa penghalang. Au kana, atau ada ya min ghairi haidin, ya haid, au kana, atau ada haid baudah, ialah jauh ya haid itu penghalang. Aktar min thalathati adru'in, lebih banyak dari 3 dirok. Au kana aqalla min thulutsai dira'in, au kana, atau ada ya hail aktaru, au kana, atau ada ya hail aqallu, lebih sedikit min thulutsai dira'in, dari 2/3 dirok. Illa fil mu'add lidzalik, kecuali di dalam tempat yang disiapkan untuk itu, untuk apa? Untuk buang air. Artinya buang air menghadap kiblat, entah kencing atau buang air besar, tapi tanpa tutup, tanpa penghalang, langsung di tempat yang luas, yang tak lapang misalnya. Tapi kalau ada penutupnya, tapi penutupnya juga nggak boleh jauh dari kita ya. Maksimal itu 3 dirok, jangan lebih 3 dirok. 2 dirok lah. 3 dirok itu, 1 dirok itu kalau saya lihatin di Google itu, 1 dirok kalau nggak salah itu 61 cm, 60 cm lah. Kalau 3 dirok berarti berapa? 180. Jadi nggak sampai gitu jauhnya antara kita. Hanya kita duduk di sini, ada penghalang di situ sekitar nggak sampai lebih 1,80 meter penghalangnya, entah kain. Nah itu nggak apa-apa kalau ada penghalangnya. Ini, tapi jangan sampai lebih daripada 3 dirok jauhnya kita yang duduk atau yang duduk buang air besar dari penghalang itu. Jadi nggak sampai 3 dirok. Ya hanya entah 2 dirok ditutupin sudah. Atau misalnya ada tutup nggak sampai 3 dirok tapi tutupnya pendek. Misalnya 2/3 dirok. Berarti nggak begitu tinggi ya 2/3 itu. Mungkin hanya segini jadinya. Nah itu juga gak boleh. Tapi kecuali di tempat yang disediakan untuk buang air besar ya. Kalau ada tempat disediakan buang air besar sekali buang hadap kiblat gak masalah. Di WC kan sudah tempat disediakan mandi besar dan juga ada temboknya itu, menghadap kiblat atau belakang kiblat gak masalah itu. Nah, terus kata ulama ya, kata Ibnu Ajil itu, khola itu sebetulnya nama setan katanya.
Khola itu kan bahasa Arab. Khola itu artinya WC. Kalau kata ulama itu khola itu masuk nama setan yang ditugaskan yang diletakkan di WC. Maka adabnya kata ulama ketika kita mau ke WC kita 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 merasa kalau kita ini akan bertemu dengan setan yang sedang menunggu di sana, namanya khola itu. Sehingga dengan demikian kita waspada dengan godaan-godaan itu. Nanti kalau ada godaan-godaan bisikan-bisikan, pasti dia miskin saya yang godain saya itu. Jadi siap sudah gitu. Nah, juga kata ulama juga ketika sampai di situ suruh masuk ke WC itu dengan dalam keadaan tawadhu. Maksud tawadhu itu berpikir tentang nikmat Allah. Alhamdulillah saya dikasih nikmat, barusan makan, habis itu kenyang, lalu sekarang mau buang air juga ini nikmat. Coba kalau nggak buang air, habis buang air malah pergi ke dokter cari obat supaya bisa buang air, ini nikmat tidak Allah. Nah, itu kata ulama ya. Jadi anjurannya seperti itu. Ketika masuk ke khola pun kita syukur kepada Allah, nah, karena kita mendapatkan nikmat yaitu bisa buang air dengan enak. Itu merupakan nikmat dari Allah. Pokoknya ketika mau WC itu sadari kalau kita sedang akan masuk ke tempat yang dimana di tempat itu ada setan yang namanya khola. Nanti kalau ada kewajiban, ada godaan tuh, bisikan-bisikan tuh, nanti kita udah sadar pasti bisikan khola ini gitu. Itu maksudnya ya. Dan juga kita nggak boleh meludah kepada bau pada kencing. Nggak boleh juga meludahin goib. Itu bisa menarik kepada waswas kata ulama. Lanjut. Watagawud dan juga buang air besar ya al-kubri atas kubur. Nah ini lagi. Masa kita buang air besar atas kubur ya. Bahkan ada sebuah hadis ya dari Abu Hurairah, li ayajlisa ahadukum la ayajlisa ahadukum ala jamratin fatukhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun lahu min ayajlisa ala qabr. Andai kata kamu duduk di bara api lalu sampai bara api itu membakar bajumu dan juga menguliti kulitmu ya, atau sampai membakar kulitmu ya, itu lebih baik daripada kamu duduk di atas kuburan. Jadi kalau hati-hati kalau ke kuburan itu ya. Kenapa? Karena orang meninggal itu hakikatnya dia tuh dia agak meninggal sebetulnya, yang meninggal hanya jasadnya ya. Dan banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang ketika kita pergi ke kuburan lalu kita bersalam di situ, maka sebetulnya ahli kubur itu menjawab salam kita yang lewat itu ya. Ini bentuk penghormatan kita kepada anak Adam, yang mana anak Adam itu memang sama Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam, dan kami telah memuliakan anak Adam, termasuk ketika meninggal pun kita muliakan. Nah, jadi di kuburan itu nggak boleh mengerjakan hal-hal yang tangkolang kalau kata bahasa Madura itu ya, menginjak misalnya. Nah, itu nggak boleh, kecuali memang darurat ada lagi gitu. Jadi jalan yang sopan di situ, sekalipun dia sudah tinggal tulang berulang ya, tapi itu anak Adam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kubur itu sendiri menjadi pengingat kepada kita, kita juga akan mati ya. Nanti dengan merenung di situ kita akan ingat, kita akan sadar kalau kita pun akan sama dengan yang di kubur itu juga akan mati, akan ditahlilin juga ya. Makanya ketika tidak boleh kita apalagi sampai buang air ya, menginjak atau duduk saja tidak boleh. Tapi kalau lewat di sampingnya nggak apa-apa. Juga disunahkan apa kalau kubur itu? Disunahkan bawa bawa bunga-bunga yang segar. Kenapa? Karena bunga-bunga itu nanti akan membaca istighfar atau memohonkan ampun atau membaca tasbih, yang mana tasbih itu bermanfaat kepada jenazah yang ada di dalam. Sering kami sampaikan kalau di sekolah itu ya, ada kisah Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaifin min haimin hiyatain Madinah Makkah fasami'a sawta insanaini yu'adzabani fi quburihima
Rasulullah itu pernah jalan di kuburan, ada 2 kuburan itu disiksa, ada 2 makam disiksa, lalu Rasulullah mengambil pelepah kurma itu dibelah 2, yang satu ditaruh di kuburan yang satunya dia taruh di kuburan yang satunya lagi. Sahabat nanya, kenapa ya Rasul Anda berbuat seperti ini? Rasulullah mengatakan, la'allallaha yukhaffifu anhuma ma lam taybisa. Semoga Allah Ta'ala meringankan beban atau siksaan yang ada dalam siksaan kubur ini selama pelepah kurma ini masih segar sebelum kering. Karena sebelum kering pelepah kurma itu akan membacakan tasbih atau dia langsung memohon ampun kepada jenazah yang ada di dalam itu. Jadi kita dianjurkan, itu maksud dalilnya. Kalau pergi ke makam lagi nyekar itu bukan sekedar baca kirim Fatihah, tapi bawalah ya bunga-bunga yang indah, yang segar, yang harum, ditabur di atas kuburannya. Itu. Dan ini sudah berjalan di kalangan ulama ya, guru kita. Wal baulu, dan juga kencing fil masjid, dalam masjid. Jangan, enggak boleh, dosa. Walau fi inain, sekalipun di dalam wadah. Ya kecuali kalau memang sudah ada tempatnya ya. Yang sekarang juga aneh, kadang-kadang itu ada masjid di dalamnya itu ada WC. Kalau saya kurang setuju tuh. Yang kalau saya setujunya itu WC itu di luar area masjid. Tapi di masjid itu hanya tempat wudhu. Tapi ada beberapa tempat tuh yang mungkin sudah gak mungkin lagi sih sebetulnya sih. Gak ada, di samping udah penuh perumahan, ternyata di dalam area situ ada WC ya, tapi gak apa-apa kalau udah ada di tempat itu, sudah ada tempatnya ya. Jadi memang tempat untuk itu ya. Tapi alangkah baiknya kalau ada tempat lain ditaruh di luar area masjid. Wa al-mu'azzamih, dan juga tempat yang diagungkan. Wa tarkul khitan, dan juga meninggalkan khitan. Khitan itu sunatnya. Ba'dal bulugh, setelah balik, ini juga